warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Aktif CMS dari kelas Abdi 469 NIM 1501223128. Jadi saya akan menjelaskan pengertian DCG dan studi kasus dalam perusahaan Gojek. Topik pembahasan yang akan saya bahas merupakan ada 4. Yang pertama ada definisi GCG atau Good Corporate Governance. Yang kedua, tujuan dan manfaat GCG. Yang ketiga, ada implementasi GCG pada perusahaan Gojek. Yang terakhir, studi kasus pada perusahaan Gojek. Good Corporate Governance. Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlangsungan perusahaan secara jangka panjang. Kemudian ada tujuan dan manfaat GCG. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Good Corporate Governance dapat membantu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum terhadap perusahaan. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat dan memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan. Praktek tata kelola yang baik seperti transparansi dalam pelaporan keuangan, akuntabilitas manajemen, dan pengawasan yang efektif dapat membantu mengurangi resiko, meningkatkan pengambilan keputusan yang tepat, dan meningkatkan kualitas operasi perusahaan. Yang ketiga ada melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. Prinsip tata kelola yang baik seperti pemisahan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, pengungkapan informasi yang jelas dan akurat, serta perlindungan terhadap praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen perusahaan dan melindungi hak-hak pemegang saham. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan akses ke sumber modal. Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik memiliki akses yang lebih baik ke sumber modal. Investor cenderung lebih percaya untuk berinvestasi dalam perusahaan yang memiliki praktik tata kelola yang baik karena resiko investasi yang lebih rendah dan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Dengan demikian, tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu perusahaan dalam mengakses modal yang diperlukan untuk dan pengembangan. Ini ada yang kelima, memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Good Corporate Governance memastikan bahwa perusahaan mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan mematuhi peraturan yang ada, perusahaan dapat menghindari sanksi hukum dan reputasi yang buruk, serta menjaga hubungan baik dengan regulator dan pemerintah. Yang terakhir ada meningkatkan reputasi perusahaan. Praktik tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan kontribusi positif terhadap reputasi perusahaan. Reputasi yang baik dapat memberikan keuntungan kompetitif, meningkatkan citra merek, dan menarik pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan yang berkualitas. Selanjutnya, ada implementasi GCG terhadap perusahaan Gojek. Yang pertama ada penetapan kebijakan dan prinsip GCG. Manajemen perusahaan harus menetapkan kebijakan dan prinsip GCG yang jelas dan komprehensif. Kebijakan ini harus mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua ada struktur organisasi yang efektif. Gojek harus memiliki struktur organisasi yang efektif dan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini meliputi pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, pemisahan peran antara dewan direksi dan manajemen operasional, serta pengawasan dan pengendalian yang memadai. Yang ketiga ada komposisi dan kualitas dewan direksi. Dewan direksi harus terdiri dari individu yang memiliki integritas pengetahuan,
pengalaman, dan keterampilan yang relevan. Dewan Direksi harus mewakili kepentingan pemegang saham dan bertanggung jawab dalam pengembalian keputusan strategis, pengawasan manajemen, serta memiliki kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Yang keempat, ada pengungkapan informasi yang transparan. Gojek harus memastikan adanya pengungkapan informasi yang akurat, tepat waktu, dan transparan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan keuangan, informasi operasional, risiko, dan kebijakan perusahaan harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses. Yang kelima, ada pengendalian internal. Gojek harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan peraturan perusahaan. Hal ini meliputi pemantauan yang efektif terhadap efektivitas perusahaan, manajemen risiko, sistem laporan, dan pencegahan terhadap praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam, ada etika bisnis yang tinggi. Gojek harus mendorong budaya etika bisnis yang tinggi di seluruh organisasi. Yang ketujuh, ada keterlibatan pemangku kepentingan. Gojek harus mengaktifkan keterlibatan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, karyawan, mitra usaha, pelanggan, dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, dialog, pertemuan pemegang saham, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang relevan. Selanjutnya, studi kasus perusahaan Gojek. Perusahaan aplikasi yang mengusung konsep ojek online memberhentikan lebih dari 7.000 pengemudi driver dalam beberapa waktu terakhir. CEO Gojek, Nadiem Makarim, menuturkan pemecatan langsung tersebut terjadi lantaran terjadinya order fiktif yang dilakukan oleh driver tak bertanggung jawab. Setelah melakukan penelusuran, kami menemukan lebih dari 7.000 driver Nusantara terlibat dalam kasus order fiktif. Mereka ini tidak mengambil penumpang, tapi menerima pendapatan jutaan rupiah setiap bulan. Kicau Nadiem, seperti dikutip dalam akun Twitter resmi Gojek, @Gojek Indonesia, pada hari Selasa, tanggal 12 bulan 1 2015. Dia menuturkan keputusan tersebut diambil setelah pihak manajemen berkonsultasi dan mendengar aspirasi dari driver. Bukan itu saja, lulusan Harvard tersebut juga telah memberikan peringatan berkali-kali bahwa semua pihak yang curang akan ditindak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.